akan menjelaskan mengenai tokoh ulama Islam, yaitu Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Citra Zahra Aulia, absen 6. Saya Ilona Putri Santoso, absen 15. Saya Nisha Adela Devara, absen 20. Saya Noval Surya Pratama, absen 28. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama akan saya mulai dengan pembahasan biografi dari Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani. Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani, atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Sholeh Darat, beliau lahir di Dukuh Kedung Cumbleng, Desa Ngeroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pada tahun 1235 Hijriah atau yang bertepatan pada 1820 Masehi. Ayahnya, Kiai Umar, merupakan seorang pejuang dan orang percayaan Pangeran Diponegoro di pesisir utara Jawa, di samping Kiai Syada dan Kiai Murtada Semarang. Nama darat yang disematkan kepada Kiai Sholeh berawal dari tempat tinggalnya yang dekat pantai utara Semarang, yaitu tempat berlabuhnya atau mendarat orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini, nama darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini, Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kira-kira apa saja ya riwayat pendidikan dari Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani? Oke, untuk menjawab pertanyaan Citra, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai riwayat pendidikan Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani, yaitu belajar dengan ayahnya yang meliputi ilmu dasar-dasar agama Islam, belajar dengan Kiai Haji Syahid, ulama besar di Waturoyo, Pati, Jawa Tengah, belajar kepada beberapa ulama di Semarang, di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Sholeh Asnawi Kudus, Kiai Haji Ishak Damaran, Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad Hadi Banguni, dan lain-lain. Ia pun mendalami berbagai ilmu kepada beberapa ulama di Mekah pada zaman itu. Di antaranya ada Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, dan lain-lainnya. Ki Hajar Sholeh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat 28 Ramadan 1321 Hijriah atau pada tanggal 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Bergotah, Semarang. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan materi oleh teman saya yaitu Ilona. Ilona, dipersilakan. Oke, materi selanjutnya adalah peran dan keteladanan dari Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani atau Kiai Sholeh Darat. Jadi, Kiai Sholeh Darat adalah seorang penjelajah ilmu yang melakukan perjalanan dan belajar dari banyak guru, termasuk diantaranya Kiai Hasan Besari, Kiai Darda, Kiai Murtada, Kiai Jasmari, Kiai M. Syahid, dan masih banyak lagi. Ia juga berguru di Mekah dan memperdalam berbagai ilmu seperti tafsir Al-Quran, fikih, nahwu, saraf, tasawuf, dan lain-lain. Kedalaman ilmu ini mempengaruhi sikap dan tindakan Kiai dari Sholeh Darat. Nah, selain sebagai penjelajah ilmu, Kiai Sholeh Darat juga dikenal sebagai penebar ilmu. Ia mengajar di Mekah dan kemudian pulang ke Indonesia, mengajarkan ilmu di berbagai tempat termasuk pesantren Salatiang dan kemudian mendirikan pesantren di darat yaitu di Semarang Utara. Ia juga menjadi penerjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Jawa dan menerjemahkan banyak karya penting dalam bahasa Jawa dan dengan tulisan Pegon. Nah, selanjutnya, Kiai Sholeh Darat adalah guru bagi banyak tokoh besar agama Islam seperti Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, yang kemudian mendirikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU, serta memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kiai Sholeh Darat adalah teladan dalam mengajar ilmu dan membuka akses ilmu seluas-luasnya untuk publik, serta menjadikan murid-muridnya penerus yang istiqomah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peninggalan Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani yang bisa kita temui hingga saat ini. Peninggalan dari Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani ini
lebih banyak bisa kita jumpai di bagian karya tulisnya. Ada 12 kitab yang bisa kita temui hingga saat ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada kitab Munjiat tentang tasawuf. Yang kedua ada Syarh Kitab Al-Hikam juga tentang tasawuf. Yang ketiga itu ada Lataif atas At-Toharoh tentang hukum bersuci. Yang keempat ada kitab As-Sholah membicarakan tata cara mengerjakan sholat. Dan yang kelima ada Tarjamah Sabil Al-Abid ala Juhara At-Tauhid menjelaskan akidah ahli sunnah wal jannah wal jamaah dengan mengacu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang keenam ada Mursyid Al-Wajiz, kandungannya membicarakan tasawuf atau akhlak. Yang ketujuh ada Minhaj At-Taqiyah, juga tentang tasawuf dan akhlak. Yang kedelapan ada kitab Hadis Al-Mi'raj tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat fardu. Yang kesembilan ada kitab Asrar Al-Sholah, kandungannya membicarakan rahasia-rahasia sholat. Yang kesepuluh ada Faid Ar-Rahman Fitar Jama Tafsir Al-Qalam Al-Malik Al-Dayan yang merupakan tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Yang ke-11 ada kitab Manasik Al-Hajj wal Al-Umrah wa Adab Al-Ziyarah li Said Al-Mursalin. Kitab ini membahas ibadah haji dan umrah yang berisi 64 halaman dengan 17 topik yang dikupas. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu adalah kitab Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Al-Awam. Isinya hampir mirip dengan karyanya yang terlebih dahulu, yakni tentang haji. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang peninggalan-peninggalan dari Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani. Saya Labianus Savana. Di sini saya akan membahas tentang sikap yang dapat diteladani oleh ulama Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani, atau bisa disebut Kiai Sholeh Darat. Ia memberikan contoh kebaikan, kerendahan hati, tawadu yang patut dimiliki seorang pemimpin. Sikap tawadu ini perlu diteladani dengan tidak melihat kedudukan ataupun pangkat, melainkan amalan seseorang. Jadi, ia mengajak keluarganya agar memaknai sikap keteladanan dari Kiai Sholeh Darat. Jangan sampai seorang sombong karena posisi dan jabatan yang dimiliki. Semua jabatan di dunia ini hanyalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat ya, 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tokoh ulama Islam yaitu Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani. Jika ada kekurangan dari kami mohon maaf. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum